Sekarang 87. 87, kelahiran tahun berapa? 33. 33. Kelahiran tahun 33 itu kakak kandung saya yang ngasih tahu. Itu saya lahir tahun 33, kakak kandung saya lahir tahun 30. Mbah, dulu cerita jenengan pertama kali masuk jadi tentara itu seperti apa? Ya, ceritanya begini. Kampung di sekitar lapangan terbang Panasan Adi Sumarmo. Dulu bukan Adi Sumarmo. Karena panahnya menyengat di musim kemarau, nenek moyang kita namakan lapangan Panasan. Lapangan terbang Panasan. Pada tahun 1948 Belanda jajah kembali. Namanya penjajahan Belanda kedua, agresi militer kedua. Ya. Belanda yang ada di Solo berpusat di lapangan terbang. Di sana tank-tank Belanda banyak, pesawat bom Belanda banyak. Dan di sana untuk gudang-gudang senjata. Itu tugas Mbah saat itu apa? Iya. Tugas saya oleh Bapak Komandan, pengawas musuh. Pengawas musuh. Mata-mata. Saya dilarang bawa pisau saja, tidak boleh. Namanya mata-mata, nyamar-nyamar terus. Caranya nyamar saat itu seperti apa? Iya. Saya sudah dididik Pak Komandan tiap-tiap hari di tengah-tengah peperangan. Pak Komandan bilangnya pakai bahasa Jawa. Weh rawat dimati, bentino ning tengah peperangan. Lombotan dimati, Pak. Siap berjuang. Saya akan balas dendam dengan Belanda yang nembak bapak saya. Nembak tetangga ayah saya menjadi mayat baru jam 6 pagi. Mayat sudah 15 saya hitung. Di jalan masuk kampung. Belum yang ada di rumah, di sawah, di kebun. Belum yang itu yang belum kelihatan. Yang kelihatan saya hitung 15. Saya lari ngelangkai mayat terus. Saat itu umur berapa? Umur saya kalau 33 16-17. Makanya anak di bawah umur tidak dicurigai Belanda. Antek-antek Belanda. Tapi Mbah shock ya saat itu? Saya sama sekali nggak takut. Adanya berani dan berani. Padahal perut saya tiap-tiap hari lapar, 20 hari nggak makan. Makan sembunyi di sini sambil makan daun, sambil melihat Belanda apa antek-anteknya. Kalau saya tahu, cepat suruh lapor Pak Komandan. Kalau ada pergerakan. Nah, kalau kamu tahu antek-anteknya Belanda, ciri-cirinya kan sudah saya kasih tahu. Seperti apa? Gini dikasih, lihat. Di telapak tangan kanan kiri dikasih kaca kecil. Dia membuntuti angkatan darat kita. Ada di mana buntuti terus. Para pejuang di mana dipututi. Kan mata-mata Belanda, ada Belanda bukan satu, banyak. Fungsinya kaca itu apa? Nah, fungsinya kaca ini, bila mana si andek-andek Belanda itu tahu angkatan kita, jarak 50 meter. Itu si andek-andek Belanda ngasih tahu Belandanya. Di atas tuh pesawat bom Belanda banyak. Ini diarahkan matahari, mantul. Pesawat bom Belanda hanya ngeker pantulan, tidak ngeker di bawah, pantulan sing dikeker. Namanya pesawatnya Cocor Merah. Jadi kepala pesawat itu dicat merah. Kalau si pesawat bom Belanda itu tahu pantulan, bahwa di pantulan ini kode dari antek-anteknya. Di sekitar pantulan ini jarak 50 meter. Itu banyak angkatan darat kita Indonesia, banyak pejuang kita Indonesia. Tidak lama kemudian pesawat pun datangan banyak, balik jungkir gini. Ditembaki semua itu. Bom besar kecil. Bom besar kecil. Kelihatan Belandanya, kelihatan dari pintu pesawat. Brand. Ada yang bilang. Saya kalau tahu tuh cepat lari terbirit-birit saya. Karena saya
pengawas musuh tugas saya. Oke. Karena masih di bawah umur. Tidak diikut dicurigai oleh siapa saja, terutama musuh, terutama antek-antek Belanda. Karena teman sendiri, tetangga sendiri, rupanya podo. Rupanya podo, kalau Belanda dari jauh kelihatan, Iya. lari. Ini rupanya podo, adu arep. Mbak Iku yang ada lodo, bisa bunuh membunuh. Dan saat itu Mbah tidak dikenalinya. Tidak dicurigai sama sekali. Ada Belanda lewat di depan saya banyak. Saya didikan dari Pak Komandan. Saya disuruh anak tidak normal. Begitu. Iya. Saya nggak takut mati sama sekali. Pada waktu itu adanya berani dan berani. Mbah, kalau istilahnya pengakuannya sebagai pejuang itu sudah pernah mendaftarkan diri, itu sudah pernah belum? Saya belum pernah, sama sekali belum. Lah ini lewat media massa, bermacam-macam dari TV, dari TV belum, dari ini kemarin didatangi TADP. Terutama itu dari koran-koran, di Instagram, internet, YouTube, TikTok baru saja, belum lama, 1 mingguan ya TikTok. Itu ya saya suruh cerita itu semuanya. Dan sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah. Ya mudah-mudahan lewat media massa seperti ini saya dikasih imbalan masalah itu. Tanda bukti adik saya kandung perempuan masih hidup, bahwa ayah saya ditembak Belanda, saya di tangan kanan, adik saya ada tangan kiri, tembak kena kini, jatuh. Adik saya dan saya mandi darah ayah, mengucur deras karena sini tembus. Terus apa Mbah yang ingin jenengan sampaikan ke pemerintah atau apa, bahwa seperti apa gitu? Ya, yang saya sampaikan, mohon misalnya Bapak Presiden Republik kita Pak Jokowi, saya udah akrab waktu menjabat wali kota, saya udah akrab. Karena apa? Karena saya pengurus becak sak Surakarta, banyaknya 10.000. Becak sekitar kampus ketuanya saya. Jadi saya laporan kepada dinas-dinas di LAJ itu, Pak Ponco, Pak Warti, Pak Herman, akrab semua pada waktu itu. Pak Jokowi, ada event-event di balai kota, saya selalu dapat undangan lewat kelurahan. Karena saya dianggap orang yang agak perlu. Oh, enggak penting tapi agak perlu. Terus Mbah ini setelah keluar dari korps itu, kemudian Mbah bertahan hidupnya seperti apa sih? Selain becak, saat ini apa? Ya. Saat ini, ya saya ini sebenarnya banyak. Bisnis itu banyak sekali, bermacam-macam. Masih meskipun sesulit apa, saya masih cuma saya menghemat operasi, baru dioperasi. Pijet banyak orang nyari, dan saya bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit bukan untuk bisnis, untuk menolong. Pak Ustadz Karangpandan saya sembuhkan sembuh. Sakitnya tidak bisa ngentut 3 hari 3 malam, tapi sudah tahunan lamanya. Di Batu Jamur temen Juruk, stroke kepalanya, ditangani dokter nggak sembuh. Namanya obat dan jodoh. Saya kerjai, dia mau sembuh. Penyakit gigi, saya bikin ramuan sendiri. Saya kasihkan saja. Terus sekarang yang ini bikin mainan ini sudah berapa tahun? Ya sekitar 4-5 tahun setelah becak nggak laku. Becak nggak laku sama sekali. Banting setir, alih profesi. Selalu alih profesi saya. Film mulai Sahur Sepuh, terakhir film Bari Air Sahur Sepuh, udah musnah film, nggak laku lagi. Saat itu jadi apa?
Apa? Di film itu maksudnya Borong tiket. Borong tiket. Jualan tiket. Bukannya film itu ada bola, ada sirkus. Dulu di sini Indonesia dikelilingi sirkus dari India. The Great Circus of India. Luar biasa lagunya. Tiap show si pengunjung kembalinya separuh gedung. Nah, saya dapat duit. Kalau satu dibatasi yaitu sepicis bahasa India. Sepicis. Berapa sepicis? Pinten? 50 rupiah. 50 lembar tiket. 50 lembar. Padahal di loket ya, harga tiket sirkus masuk itu 1.000, saya jual 5.000 laku, 7.000 laku. Nah kalau yang sekarang ini cukup? Ya dianggap cukup, ya cukup, dianggap enggak ya enggak, kadang laku kadang enggak. Apa sih yang dibikin Bas? Ya. Yang dibikin saat ini apa aja? Di situ aja. Banyak. Saya bikin banyak. Nama-namanya aja. Nama-namanya aja, Bas. Saya yang bikin hasil Besil, oke. itu munyuk-munyukan, tembakan, panah-panahan. ini. Mbak, sini Bang. Itu dijual berapa? Paling mahal berapa? Di sini aja, Mbak. Mbak. Ini. Ye, nanti, Mbak. Oh, lepas sih, Pak. Mboten napa-napa. Nanti mawon, Pak. Itu dijual seharga berapa sampai berapa? Ya, Paling ya murah. namanya menjual itu ya, ya untung 1.000 atau 2.000. Sudah, pokoknya dapat untung. Misalnya ini saya kalkulasi, habis berapa sih bahan? 5.000 habisnya, ya saya 7.000. Itu munyuk-munyukan itu saya jual 10.000, habisnya bahan 7.000-an habis. Ya. Saat ini mampu bawa pulang berapa ribu? Nah begini Pak, saat ini corona, namanya corona, di mana-mana sepi. Gitu. Saya jualan di depan kampus jam 8 pagi hingga jam 6 sore, 5.000 aja nggak kepayon, nggak laku sama sekali. Ulang hampa tangan. Gimana yang nyandai bagaimana? Selama ini jualannya di daerah mana aja? Kan saya anggota Taman Satwa Tarung Biru. Iya. Itu anggota saya jualan kalau nggak ada corona. Setelah ada corona situ tutup. Kemana-mana saya jualan, ke Klewer, ke kampung-kampung, ke Capek Mangkal di lampu merah panggung, lampu merah Kedaringan, kembali ke depan UNS. Di mana-mana saya sama saja sepi itu. Mbah, kalau keluarga sebenarnya sudah meminta Mbah untuk berhenti nggak sih? Gimana? Meminta Mbah untuk berhenti dari jualan atau Iya memangnya anak-anak suruh berhenti. berhenti? Saya coba kemauan anak. Saya nyoba berhenti 1 hari, sakit semua, enggak karu-karuan. Ya biasanya gerak, Betul. di darahnya membeku. Saya enggak pernah hari kosong di rumah, enggak ada. Meskipun hanya di jalan duduk-duduk saja sambil ini laku ya alhamdulillah. Kalau laku, kalau enggak laku ya apa boleh buat, namanya usaha. Betul. Tuh. Mbah, kalau laku gitu biasanya untuk apa sih uangnya? Ya saya itu untuk makan saya sendiri di jalan. 1 hari 1 malam loh Pak. Jam 9 sampai jam 10. Kadang jam 11. Lah makannya kan ya banyak Pak. Sekali makan 10.000. Kalau 1 hari tambah 1 malam itu 5. 5 ini udah 50. Ini cucu 2 saya pulang, mana duit lah. Gitu. Padahal nggak dapat duit. Terus caranya gimana? Ya saya besok pagi ya, kalau dapat duit lagi nggak ada duit sama sekali.
Sedih nggak Mbak sih? Sedih. Ini anak saya yang agak besar. Kamu dapat duit nggak tahu, Mbak. Dapat duit nggak tahu. Saya minta duit untuk beli nasi. Gimana? Pikirannya gimana? Saya suruh mantak, bapaknya nggak mau. Bapaknya susah.